pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Hanya berselang 3 hari setelah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana dan 3 bos perusahaan minyak swasta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan melawan hukum atas pemberian izin ekspor minyak goreng, pemerintah bereaksi. Presiden melarang ekspor sawit dan minyak goreng mulai 28 April 2022 agar stok minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harapan harganya perlahan turun. Namun, menanggapi larangan ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Tovan Mahdi menyatakan, kami sebagai pelaku usaha kelapa sawit mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU sebelumnya telah mengendus indikasi praktik kartel di antara para pengusaha minyak goreng. Namun struktur pasar oligopoli yang tak sehat seakan membuat pemerintah tak punya pilihan. Hampir semua merek yang diproduksi oleh produsen-produsen besar itu hilang di pasaran. Ini lagi-lagi mereka kompak. Nah berikutnya ketika HET yang kemasannya dicabut, tiba-tiba juga minyak gorengnya banjir lagi di pasar, tapi dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding sebelum-sebelumnya. Kompak juga gitu. Jadi tidak ada persaingan harga. Harusnya mereka bisa bersaing secara harga, tapi itu tidak dilakukan. Nah ini kami menanggap sebagai sinyal kartel tersebut. Nah ya walaupun PT-nya banyak ya, PT minyak goreng itu pabriknya banyak, tapi kalau dikelompokkan cuma 8 kelompok usaha yang menguasai 70% tersebut. Nah yang sisanya itu sebenarnya adalah pemain-pemain yang tidak terintegrasi dengan perkebunan sawit. Nah oleh karena itu awalnya memang karena struktur pasarnya tidak sehat, cenderung oligopoli, sehingga mereka cenderung bisa memanfaatkan posisi dominannya di pasar, mereka memiliki market power yang sangat besar, sementara konsumennya ini kan 270 rakyat Indonesia ya, jadi tidak berimbang nih antara si produsen dengan si konsumen posisi tawarnya. Organisasi kelompok Sawit Watch menilai, kebijakan Presiden melarang ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng tak bisa serta-merta menurunkan harga. Masalah utama justru berada di kebijakan pemerintah yang tak kunjung membenahi struktur pasar minyak goreng yang tak sehat. Saya kok agak pesimis Mbak dengan model tata kelolanya yang masih dikuasai oleh oligopoli. Kenapa saya agak pesimis? Mereka bisa nyimpan kok Mbak. Bisa memaksakan kan, ini akarnya dari mana? Akarnya tuh dari kebijakan policy di hulu sendiri Mbak. Kalau mau lihat itu pemerintah dulu punya namanya impres moratorium sawit. Nah ini sampai sekarang kabarnya pun nggak ketahuan. Pemerintah punya reforma agraria, sehingga konsentrasi lahan yang dikuasai oleh beberapa pihak itu harus dijebol, sehingga bisa menyelesaikan soal. Jadi kami itu melihatnya harus dilakukan usut tuntas tuh dari hulu sampai hilir. Tak hanya bisa diakali dengan perubahan strategi produksi oleh para produsen, kebijakan larangan ekspor minyak goreng juga dikhawatirkan bisa memicu kebijakan balasan dari luar negeri yang bergantung pada pasokan minyak sawit mentah Indonesia. Dari pelarangan ekspor secara total, itu tidak akan menyelesaikan harga minyak goreng. Bisa jadi yang terjadi adalah produsen akan mengurangi kapasitasnya, devisa ekspornya hilang, justru harga minyak gorengnya justru tidak akan mengalami penurunan. Resiko lainnya adalah retaliasi atau pembalasan dagang dari negara-negara yang selama ini membutuhkan CPO dari Indonesia. Sehingga bisa jadi beberapa bahan baku yang industri di dalam negeri Indonesia perlukan, ini akan dihambat oleh negara-negara yang merasa dirugikan dengan kebijakan pelarangan ekspor. Terkait dengan kasus pemberian izin fasilitas ekspor minyak sawit mentah, Kejaksaan Agung telah memeriksa puluhan saksi dan menggeledah puluhan lokasi, termasuk di rumah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pada 5 April lalu, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta. Dari penggeledahan, Kejagung menyita 650 dokumen serta barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik ini kini tengah didalami penyidik untuk mencari tahu secara rinci percakapan para tersangka sehingga berakibat pada perbuatan melawan hukum. Namun, Kejagung belum memberikan indikasi kapan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan ikut diperiksa sebagai saksi. Tim Liputan, Kompas TV.